Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eda Tana dari kelas DIKA semester 3. Dan hari ini saya akan membahas mengenai suatu permasalahan yang sangat erat dalam kehidupan kita, terutama dari kalangan pemerintah atau pejabat maupun masyarakat kecil, yang bahkan sangat sulit dipersilakan maupun diberantas sampai ke akar-akar, yaitu korupsi. Seperti kejadian tahun lalu, yaitu tahun 2023, ya ini ada kasus yang cukup menyita perhatian publik, yaitu kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G bakti Kominfo terjadi di lingkungan pemerintahan dan Kominfo. Lalu dikutip dari kompas.com dan berita.com, proyek ini seharusnya rampung dengan target 7.000 tower pada tahun 2024 dengan tujuan untuk pemerataan akses internet dan telekomunikasi di wilayah pelosok Indonesia yang tidak terjangkau akses internet. Namun yang terbangun hanya 4.500 tower saja, dan di tahun 2019 hanya 1.253 tower yang baru selesai dibangun, sehingga dikatakan proyek ini mangkrak pada tahun 2022. Proyek ini harusnya sudah selesai pada bulan Desember 2021, namun akhirnya diundur hingga Maret 2022. Dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu 10 triliun rupiah, yang diperlukan hanya sekitar 22 triliun rupiah. Akibatnya jangkauan sinyal 4G di Indonesia hanya mencapai 49,33% dibandingkan dengan sinyal 2G yang mencapai 68,15% yang baru saja dimatikan. Selain itu, negara juga mengalami kerugian senilai 8,3 triliun rupiah atas kasus ini dihitung per 31 Maret 2022. Lalu Kejaksaan Agung Negeri Kejagung menetapkan 12 tersangka, termasuk Direktur Utama Bakti Kominfo, yaitu Pak Anang Ahmad Latif, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni G. Plate. Pak Anang yang merupakan ex-direktur utama Bakti Kominfo mengakui menerima suap senilai 5 triliun rupiah, sedangkan ex-Menkominfo yaitu Joni G. Plate dituntut 15 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Lalu jaksa membebankan Joni G. Plate membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar dengan subsidi 7,5 tahun kurungan. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu siang, jaksa penuntut umum menyampaikan sejumlah analisis yuridis dan permintaan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Plate. Joni Plate merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti di Kemenkominfo. Selain Plate, jaksa juga akan membacakan tuntutan kepada 2 terdakwa lainnya, yaitu mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan mantan tenaga ahli Hudef UI Yohan Suryanto. Sedangkan Anang divonis hukuman 18 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar subsidi 12 bulan kurungan. Pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Anang Ahmad Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-1 subsidi. Kedua primer. 2.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 5 miliar rupiah diambil dari uang yang telah disetor ke kejaksaan sebesar 6.711.204.300 rupiah dan sisanya sebesar 1.711.204.300 rupiah dikembalikan kepada terdakwa melalui Tia Mutia Hasna. 4. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara Joni Gerard Plate. Kemudian barang bukti lampiran 1 berupa elektronik dipergunakan dalam perkara Joni Gerard Plate. Dan untuk barang bukti ini sebagaimana termuat di dalam amar putusan perkara ini dan untuk singkatnya pembacaan putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus pada hari Senin tanggal 6 November 2023. Pesan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 4 November 2023 oleh kami Pak Zadi SAMH sebagai Ketua Majelis, Rianto Adam Pontoh SAMH dan Kolonel Soekartono SAMH Hakim ad hoc sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahri Bani Hamid SAMH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri hadapan terdakwa dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung, di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Itu saudara. Jadi apa pelajaran yang kita ambil dari peristiwa tersebut? Yakni pemerintah pusat harus mengawasi setiap proyek yang dilakukan Kementerian Pusat baik dalam internal maupun eksternal. Lalu sistem birokrasi perlu direformasi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar. Dan tentu saja peran masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu untuk memberantas korupsi. Dengan melaporkan dugaan korupsi di pihak pemerintahan maupun masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga integritas pemerintahan demi pemerintahan. Demikian saya katakan hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Egi Retana dan terima kasih.